Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali, Muhammad Khotibul Umam. Kali ini saya akan membahas modul yang kelima ya, tentang perulangan atau looping, bahasa programmer. Looping. Jadi di sini ada 3 macam looping, yaitu for, while, dan do while. Dan semuanya itu memiliki cara penulisan berbeda-beda, namun strukturnya itu sama, penulisannya itu yang beda doang. Lanjut ya. Jadi looping itu begini kawan. Seandainya kalian ingin mengeprint, menampilkan angka 1 sampai 10, kalian akan harus harus mengetikkan print ln 1 ya, print line 2, print line 3 dan seterusnya sampai 10. Namun gimana ya, mungkin itu hanya 10 baris lah. Kalian gampang copy paste. Bagaimana jika 10.000? 10.000. Mengambilkan angka dari 1 sampai 10.000. 100.000, 1 juta. Kalian mampu nulis? Mungkin copy paste bisa, tapi apa kalian mampu merubah satu-satu ini digitnya? Nggak mampu. Ya mampu, mungkin lama ya. Tapi di sini saya akan memberikan contoh cara yang singkat menggunakan while menggunakan looping ya. Nah, dan di sini tuh contoh loopingnya. Ini contoh sederhana dari yang akan dibahas 1 sampai 10. Oke, di sini karena adzan, saya jawab adzan dulu ya. Saya pause. Lanjut ya, jadi ini saja ya. Itulah contoh sedikit dari perulangan for. Tambah banyak-banyak kalian ngetik. Lanjut belum? Oke, sudah berjalan. Kita masuk ke step nya ya. Jadi for itu begini cara penulisannya. For initialize counter, syarat ulangan dan update counter dalam kurung ya. Dan untuk statementnya itu sama seperti if, jadi menggunakan diapit oleh kurung Gunawan ya statementnya. Langsung saja ke step nya. Untuk definisi kalian bisa baca sendiri di sini di modulnya ya. So, nanti saya kasih kalian modulnya di link di bawah. Oke, sebetulnya dengan panduan asisten buatlah perulangan untuk memecahkan contoh di atas. Di atasnya itu menampilkan angka 1 sampai dengan 10 urut secara vertikal. Jadi vertikal ke bawah ya. Iya, ke bawah. Simpan dengan nama platform 1. Oke, di sini saya sudah ngoding ya. Saya hapus saja sini. Kita ngoding bersama dari awal. Contohnya ini. Contoh codingnya. For buka kurung. Ini inisialisasi counter integer. Jadi deklarasinya langsung ada dalam kurung for ini ya. I sama dengan 1. Dan syaratnya ya, syarat yang harus tercapai. Syarat ulangannya dipisah dengan menggunakan titik koma ya. Jika I kurang dari sama dengan 10, maka I plus nantinya maka dan plus. Sorry, ini kenapa terjadi error? Ini bukan itu 1. Jadi kita di sini cukup memanggil variabel i ya. Variabel i kita panggil dan kita lihat hasil outputnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana jika ingin menampilkan 100 sebanyak 100? Ya, kan di sini syaratnya tinggal ubah ke 100. Setelah dia angkanya lebih dari 100, maka akan berhenti. Sebelum lebih dari 100 atau pas 100, dia akan berhenti. Oke, sampai 100. Jadi cara kerjanya itu gini. Variabel pertama itu i ya. I sama dengan 1. Oke, nilai i adalah 1. Jika dan ke syarat sini. Jika i kurang dari sama dengan 10, 1 kurang dari sama dengan 10, maka lakukan ini yang dalam statement. Jangan baca ini dulu. Ini saya menjelaskan alur jalannya ya, jalannya perintah ini, for ini.
Jangan terpaku ke codingan ini. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Apakah satu kurang dari sama dengan 100? Ya, benar. Nah, kalau benar, kalau sesuai, masuk ke sini. Sistem output I-nya kan 1. Jadi dia akan ngeprint 1. Ini di atas. Oke, dia akan ngeprint 1. Dan baru setelah ngeprint, dia masuk ke yang increment ini, ke update counternya. Kalau penulisan default itu cukup memang ya, agak-agak susah, harus main sedikit logika. Setelah I terus itu kan I ditambah 1 maksudnya ya. Jadi I sama dengan I tambah 1. I sama dengan I tambah 1 berapa? I-nya itu kan 1. Jadi 2. I sama dengan 1 tambah 1. Dan I-nya itu sekarang nilai I-nya itu 2 ya. Apakah 2 kurang dari 100? Ya. Dan masuk ke sini lagi, seleman lagi. Print 2. I-nya kan sekarang 2. Dia akan menampilkan 2. Dan seterusnya begitu. Setelah menampilkan, dia masuk ke incrementnya lagi, dia menambahkan I sama dengan I tambah 1. I-nya kan 2. Jadi I sama dengan 2 tambah 1, 3. Sekarang I-nya adalah 3 dan seterusnya hingga 100. Saya loncat ke 99 ya. Apakah 99 kurang dari 900? Iya. Dan itu kurang dari 100, Mas. Masuk ke ini lagi ya. Dia akan memprint 99. Oke. 99 dan ditambahkan 109 I sama dengan I tambah 1. I-nya berapa sekarang? 99. Jadi I sama dengan 99 tambah 1 dengan 100 ya. Apakah I kurang dari sama dengan 100? Iya, I itu tidak kurang tapi namun sesuai dengan senilai dengan 100. Termasuk ke sini ya. Ke segmennya. Outprint I. Oke, I-nya 100, dia menampilkan 100 yang terakhir. Dan ditambahkan lagi. Belum keluar, masih ditambahkan lagi. I sama dengan I ditambah 1. I-nya kan 100. I sama dengan 100 ditambah 1 gitu. 101 ya, sekarang I-nya 1. Ke depan lagi. Ngulangnya itu bukan dari INTI ya, kalau dari sini maka 100 akan ditimpa jadian. Tapi ngulangnya itu dari syaratnya. Nah, dari syaratnya. Apakah 101 kurang dari sama dengan 100? Tidak, 101 lebih sudah dari 100. Maka keluar dari pulangan dan yang di print itu hanya sampai 100 saja. Oke? Lanjutnya mungkin kalian sudah paham. Terus ubahlah update counternya menjadi 1 plus sama dengan 2. Oke. 1 plus sama dengan 2. Nah, jalankan ya. Terlalu banyak. Nah, dia akan menampilkan bilangan ganjil doang ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ya Allah. Kenapa bisa begitu? Sama seperti yang pertama, I-nya pertama 1. Dia akan menampilkan 1 kan? 1. Dia menampilkan 1. Integer I sama dengan 1. Oke, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya, maka masuk ke sini. Dia ngeprint 1 dan ditambahkan. Increment kan begitu ya. Kemarin kan sudah dibahas di modul ketiga kalau tidak salah tentang logika ya. Abaikan, ini abaikan. Oke. I-nya yang barusan itu berapa? I-nya yang pertama 1 ya. I sama dengan 1 ya. Nah, dan setelah bertemu dengan I ditambah sama dengan 2. Jadi penulisannya itu begini. Itu sama. Penulisannya itu sama dengan ini. Atau ya penulisannya I sama dengan I ditambah 2. Jadi gini. I sama dengan variabel nilai value yang dalam itu berapa? 1 ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi sekarang I nilainya itu sama dengan 3. Sini jadi 3. Begitu ya.
Dia ngeprint I. Oke. Lalu masuk ke ini, ke apa ini penjumlahannya ya, ke update counternya. Kan sekarang I nya sudah 3 ya, masuk ke syaratnya lagi. Apakah 3 kurang dari 10? Tidak. Iya, kurang dari 10. Udah masuk ke statementnya lagi, print I nya kan sekarang 3. Siap. Setelah dia 3, masuk lagi ke yang atas ini, ke update counternya. Sama, I sama dengan I tambah 2 ya. I nya berapa sekarang? 3 kan ini. Ini sekarang sudah 3. 3 tambah 2 berapa? 5. Jadi I sekarang itu 5. Dan seterusnya begitu ya, kalau ditambah 2 ya. Nah, dan di sini dia akan 5 ya. Keluar setelah masuk ke sini lagi ke syarat lagi. Apakah 5 kurang dari 10? Iya. Dia masuk ke print lagi. Dia ngeprint 5. Oke, sesuai ya hingga 9. Tunggu saja I-nya sekarang sudah 9. Apakah 9 kurang dari 10? Iya. Kurang dari 9 10? Iya. Dia ngeprint 9 di sini. Masuk ke statement ngeprint 9 dan menambahkannya lagi. I sama dengan I ini 9 ya. Maksudnya 9. Kita loncat ke sini karena sama. Dan di sini tuh 9. I sama dengan 9. I sama dengan I tambah 2. I-nya sekarang 9. I sama dengan 9 tambah 2. 9 tambah 2 11. Jadi sekarang I sama dengan 11. Oke. Jadi I-nya sekarang 11 ya. Setelah ngeprint 9, dia masuk ke sini. Sekarang I-nya 11 dan kembali ke syarat lagi. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak. Dia itu lebih dari 10. Maka keluar dari pengulangan dan hanya ngeprint sampai 9. Jadi tidak masuk ke statement lagi ya. Lanjut ke seperti itu dulu. Sini. Komponen jalankan, oke sudah. Bahwa update kontrolnya di ini sama ya. 5, 6, 7. Nomor 4, 5, 6, dan 7 antara 4 dan 5 dengan nomor 6 dan 7 itu sama kayaknya. Iya sama ini, saya lurus ini ya. Tidak ada bedanya ya. Skip ya. Kita masuk ke perulangan while. Jadi perulangan while itu strukturnya sama dengan for, namun cuma beda cara penulisan. Ada inisialisasi counter, ada update counternya, ada syaratnya. Jadi kalau di while itu tulisannya beda, tata letak inisialisasi, update dan syaratnya. Jadi inisialisasinya tuh di luar ya, ada di sini deklarasi. Kalau for kan di dalam tanda kurung for ini. Deklarasi nt i sama dengan 1. Kalau ini di luar ya, deklarasi tipe data integer ya, i sama dengan 1, baru loopingnya ya, script loopingnya while syarat. Nah, di sini ada syarat juga, syarat dan update counter ya. Update counternya ada di setelah sistem print kan. Jadi for itu jalannya gitu. Ini ke bawah dulu baru ke atas lagi. Swing ke bawah ke segmen baru ke atas lagi. Baru di update counternya. Itu kalau for. Jadi cukup bingung ya kalau for ya. Saya dulu awalnya memang susah, kesulitan menggunakan for. Lebih enak menggunakan while. Kan lebih gampang. Tapi karena setelah biasa menggunakan for jadi lebih enteng dengan for. Lanjut, oke. Smart print L line I. Saya ngoding ya di sini. Ini saya jadikan komentar dulu. Saya coba yang scriptnya ini ya. Coba script ini. Jar ya, ini inisialisasinya sama dengan 1. Terus while. Nah, di sini perulangannya dan di sini syaratnya. Jika i kurang dari 10, maka system out print i. Setelah itu baru incrementnya i plus. Kita coba apa hasilnya, apakah sama 1 sampai 10. Oke, ini sama kan ya.
Jadi sama-sama menggunakan inisialisasi, update, dan syaratnya. Dan update kontrolnya itu bisa langsung ditaruh di ya kalau while ya. Bisa langsung ditaruh di sistem outprintnya ya. Seperti ini. Kalau ini kan update kontrolnya ada di bawahnya sistem, masih di luar dalam kurungnya. Karena ini sudah ditaruh di dalam seperti ini. Dan mungkin hasilnya insya Allah sama. Oke, sama ya. Lanjut ke step keduanya. Simpan dengan nama while 1 Java. Saya buat project lagi ya. Satu. Compile yang jalankan. Oh, jadi kita suruh ngodingin ini ya. Oke, gak apa-apa. Soalnya saya tulis di for. Tadi gak apa-apa saya ngoding lagi. int 1 i 1. While jika i kurang dari sama dengan 10, maka lakukan ini i plus plus. Oke, while 1 di run, hasilnya 1 sampai 10 dan disuruh menjadi plus plus i ya. Ubahlah sistem outprint increment ini i plus plus menjadi plus plus i. Ini di sini i. Lanjut, saya run. Hasilnya beda ya. Oke, saya jelaskan cara kerjanya. Kok bisa beda begitu? Padahal ini sama-sama increment. Kan awalnya gini kan. I plus plus ya. Saya jelaskan di increment yang begini. Nah, I-nya nilainya value-nya 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya. Masuk ke statement. Sistem outprint I, dia akan menampilkan I. Oke, dia menampilkan I 1, baru setelah itu I ditambahkan 1. Kan I plus plus itu maksudnya I ditambah 1 ya. I plus plus itu sebenarnya sama dengan I ditambah 1. Gitu. Jadi nilai I ditambah 1. I tambah 1, oke. I ditambah 1 sama dengan I-nya kan 1 tambah 1 dengan 2. Masuk ke sini lagi. Ke syarat. Apakah 2 kurang dari 10? Ya, masuk ke sini lagi dan dia menampilkan I dan menampilkan I-nya kan 2. Dan seterusnya. 2 ditambah 1. 3. Apakah 3 kurang dari dan itu hampir 9 ya? Saya 9. Apakah 9 kurang dari 10? Iya. Ke sini. Dia ngeprint 9. 9 tambah 1, 10. Apakah 10 kurang dari 10? Kurang dari sama dengan 10? Dia tidak kurang namun senilai sama dengan, ada sama dengannya kan? Namun senilai dengan 10. Dia masuk ke statement lagi, dia akan sistem outprint I, dia menampilkan I, yaitu nilainya I kan sekarang 10 ya. Dan menambahkan lagi, apakah I ditambah 1, 10 tambah 1, 11. Dan masuk ke sini lagi syarat, apakah 11 kurang dari 10? Tidak, dia sudah keluar dari pernyataan ini dan mengakhiri program hingga 10 saja dan tidak masuk ke sini ya. Makanya dia hanya ngeprint 10 walaupun I-nya sekarang sudah 11, tapi dia akan sudah tidak masuk ke sini. Kalau di sini saya kasih outprint ya. Ini kan di luar kurung awal while. I-nya itu sekarang nilainya 11 untuk membuktikan kebagian. Seperti ini ya. Teman-teman I sekarang dengan tekankan lagi
dia tidak akan mengulang. I sekarang sama dengan 11 ya, walaupun I nya 11 tapi dia tidak menampilkan 11. Kenapa? Karena keluar dari setting ini. Lanjut ya. Dan amati perubahannya. Namun kalau plus plus I dia kebalikannya. Dia menambahkan dulu sebelum menampilkan. Sekarang I nya 1 ya. Saya kan nah, sekarang I nya 1. Apakah 1 kurang dari 10? Ya, masuk ke sistem outprint. Jadi sebelum dia menampilkan I yang sekarang 1, dia itu menambahkan dulu I ditambah 1 atau 1 ditambah I lah. Gampangnya 1 ditambah I. I nya berapa sekarang? 1 ya, jadi 2. Sini 2 dan I otomatis berubah jadi 2. Setelah menambahkan dia baru ngeprint I di sini. Dia ngeprint I. Menambahkan dulu baru setelah itu ngeprint I. Maka yang ditampilkan di sini 2. 1 itu sudah tidak ditampilkan karena ditimpa, sudah ditambahkan duluan sebelum di print. Kenapa ini kok di 11? Karena total di sini dibatasi 10. Oke, lanjut ya. Saya ke 10 lagi, lanjut ke 10. Apakah 10 kurang dari 10? Kurang dari 10. 10 tidak kurang dari 10. Namun senilai dengan 10. Jadi tetap masuk ke statement. Di sistem outprint. Nah, sebelum dia ngeprint I, dia itu menambahkan dulu. Barusan I-nya kan 10 ya. 10 ditambah 1 ditambah I. I-nya kan 10. 1 ditambah 10 sama dengan 11. Nah, I sekarang 11 dan dia setelah menambahkan dia ngeprint I. Di sini ditambahkan dulu lalu di print I. Dan I-nya 11. Maka dia tetap menampilkan 11 dan sekarang I-nya 11 ya. Masuk ke sini lagi. Apakah 11 kurang dari 10? Tidak. Nah, dia sudah keluar dari ulangan dan mengakhiri program. Oke, itu perbedaannya increment yang I++ dengan plus plus I. Lanjut ya. Ubah lalu konturnya menjadi 1 plus sama dengan 2. I itu ya. I plus sama dengan 2. Saya jalankan. Siap. Ini kok kenapa not responding? Oke, kenapa dia menampilkan 11? Saya jelaskan lagi cara jalannya. Ini kan 1. Dia menampilkan 11 lagi, padahal di sini sudah disyaratkan 10 kok. Ini 1. Apakah 1 kurang dari 10? Iya, masuk ke sini. Sekarang dia ngeprint iya. Ngeprint. Ini beda sama increment ya. Jadi dia ditambahkan dulu baru di print. Jadi dia nggak ngeprint 1 ya. Langsung ke 3. Beda dengan increment yang increment. Ya, beda dengan increment barusan. I++ itu beda dengan ini. Beda cara pengerjaannya. Cara eksekusinya itu beda. Kalau I++ itu I di print duluan baru plus-plusnya itu baru ditambahkan I-nya. Kalau ini tidak, ini ditambahkan dulu baru di print. Semua print I ditambah 2. I-nya berapa I-nya? I-nya kan 1 ya. 1 tambah 2 berapa? I sama dengan I ditambah 2. I sama dengan 1 ditambah 2. Jadi 3. Kan sekarang nilai I-nya sama dengan 3. Dia akan ngeprint 3. Dan sini lagi. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Iya. Masuk ke sini lagi. I sama dengan I ditambah 2. I sama dengan 3 ditambah 2. 5. Dia akan ngeprint 5. Dan ke sini lagi. Selanjutnya sampai 9 ya. Lanjut ke 9. Apakah 9 kurang dari 10? Iya. Masuk ke sini lagi. I ditambah I ditambah I sama dengan I ditambah 2 ya. Kan sekarang I-nya sudah 9 ya. I sama dengan 9 tambah 2. 9 tambah 2 berapa? 11. Maka dia akan ngeprint 11. Dan sekarang I-nya adalah 11. Masuk ke sini lagi. Apakah I kurang dari sama dengan 10? Tidak. I sudah 11 itu lebih dari 10. Maka dia akan keluar dari ulangan mengakhiri program. Begitu ya. Kenapa alasan kok dia ngeprint ngeprint 11?
Compile dan jalankan amati perubahannya. Apa alasan hingga program bisa menampilkan angka 11? Barusan sudah saya jelaskan ya. Kok bisa menampilkan 11? Karena dia itu menambahkan duluan, nggak seperti increment yang i++. Atau increment yang plus i itu juga dimulai dari 2 kan, 2 sampai 11. Itu masuk ke perulangan do while ya. Bentuk umum perulangan dengan do while adalah oke. Di sini ada sama strukturnya. Ini langsung ke script ya. Ini contoh tulisannya. Tapi kita langsung ke script aja. Jadi ini adalah inisialisasi counternya. Dan di sini adalah apa yang akan dieksekusi. Plus di sini juga ada update counternya ya. Setelah itu keluar dari do itu ada script lagi while. Jadi setelah do itu pasti ada while. Harus itu. Dan while itu buka kurung, dalam kurung itu menggunakan script, menggunakan apa berurusan syarat ya. Dan syarat ulangan while syarat ulangan i kurang dari sama dengan 10. Coba saya ngoding ini ya. Ini jadikan komentar dulu. Saya ngoding menggunakan c i sama dengan 1 do langsung mengukur awal ya. Apa yang akan dilakukan? Print plus while syaratnya i kurang dari 10. Kita jalankan. Oke, dia sama ulang dulu. Jadi sama ya cara jalurnya, cara jalannya seperti for, dia itu berbelit-belit. Sekarang i-nya 1. Masuk ke sini deh. Dia akan nge-print i. Jadi ini jangan dibahas dulu ya. Kita masuk ke printnya dulu. Kalau do while begitu sama dengan for ya, cukup ribet cara jalannya. Dia akan nge-print i dulu dan keluar dari do masuk ke while. Apakah 1 kurang dari 10? Iya, 1 kurang dari 10. Maka dia akan menambah. Setelah keluar dari while masih masuk ke dalam syaratnya while, ya i1 masih kurang dari 10. Maka dia masuk ke sini lagi. I ditambah 1. Dan begitu seterusnya sampai sama ya, sampai 9. I-nya 9. Dia ngeprint 9, ngeprint i. Ini kita tinggalkan dulu. While masuk ke while, kalau dari ini 9 kurang dari 10 iya. 9 kurang dari 10. Lalu setelah itu ditambahkan. Setelah kalau dari ini bukan sesuai 9 kurang dari 10. Sekarang i-nya 10. Masuk sini lagi. Setelah print i-nya kan 10. Oke, 10. Dan masuk ke while lagi. Sebelum ditambahkan masuk ke while. Apakah 10? Iya. Iya. Dia menampilkan 10. Pas 10 kurang dari 10. Ya, dia senilai dan masuk ke sini lagi. Ditambah. Ya, seterusnya begitu ya kawan. Kalau menggunakan do while ya. Jadi kalau doang itu begitu, kita lanjut ke tugas praktikumnya ini. Saya di sini sudah ngoding tapi buatlah program menggunakan for dan while yang menampilkan bilangan genap. Ya. Jadi di sini sudah ngoding ya. Mungkin saya menggunakan for dulu.
Nanti while-nya kita ngoding bareng-bareng. Saya jalankan yang bukan for, tampilannya bagaimana. Oke, tampilannya begitu ya, sama ya, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Oke, caranya itu gini, integer a, ini 1, apakah i kurang dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 20, iya, dia masuk ke sini, masuk ke sepenuhnya. A sama dengan i modulus 2. Modulus itu kan sisa bagi ya. 1 dibagi 2 itu berapa? 0. Nah, sisanya berapa? Ya 1. Gitu. Jika A, sekarang A-nya 1 ya, punya nilai 1. Jika A sama dengan senilai dengan 1, maka print dia itu I sama dengan ganjil. Jika tidak sama dengan 1, maka dia print genap ya, masuk ke else. Yang sekarang 2. 4 ya, 2 ya. Karena sudah print 1. 2. Karena sudah masuk ke increment. I-nya 2, apakah 2 kurang dari 20? Iya, masih kurang. Dan sini 2 modulus 2. 2 modulus 2 berapa? Jadi 2 modulus 2, sisa bagi dari 0 kan? Apakah 0 sama dengan 1? Tidak, dia keluar dari if dan masuk ke else. Lalu dia mengeprint genap, begitu seterusnya sampai 20 ya. Jika tidak sama dengan 1 A-nya, maka dia akan ngeprint genap. Namun kalau senilai dengan 1, dia akan ngeprint ganjil. Oke, lanjut kita jadikan ini komentar ya. Kita ngeprint kita ketian ngoding menggunakan while. Jadi GMT di sini i sama dengan 1, a. While ulang jika ini kurang dari sama dengan, ini syaratnya dan statementnya ini a sama dengan i modulus 2 if. Nah, di sini ada percabangannya. Jika A sama dengan 1, senilai dengan 1, maka lakukan ini. Print ini dengan ganjil ke S. Jika tidak sama dengan 1, maka print i genap. Saya rapikan dulu. Oke, saya coba jalankan menggunakan while. Oh sorry, tidak ada incrementnya ya. Saya lupa lagi ya. Jadi sini tuh i plus. Oke, sesuai ya, ganjil genap dengan yang for sudah sama. Ini incrementnya. Cara jalannya itu sama dengan ini. Lanjut ya ke yang kedua, bukan for dan the while yang dapat menentukan ganjil genap. Oke, jadi saya sudah ngoding juga, bergak lama-lama ya. Saya coba jalankan yang saya sudah ngoding ya. Menggunakan for dan the while. Jadi the while-nya kita hapus, nanti kita ngoding bareng-bareng. Atau the while-nya saya biarkan, kita ngoding bareng-barengnya itu yang for aja ya. Karena for itu cukup sulit pengertiannya.
Oke, saya jalankan yang do while. Insya Allah hasilnya kayak gini nanti. Maaf. Nah, ini hasilnya. Oke, sama ya. Yang di foto. Ganjil sama dengan 1,3. Oke, sama ya. Lanjut saya ke ngodingnya dulu. Yang menggunakan for. Saya di sini jadikan komentar. Biar tidak terbaca oleh compiler. MTA. Jadi sini saya menggunakan dua variabel ya. Int I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 20. Maka I plus. Nah, di sini ada looping ya. Salah lagi saya nulis di sini I bukan 1. Nah, di sini tuh loopingnya. Jadi begini. Sebelum itu kita kasih anu dulu ya. Modulusnya dulu ya. A sama dengan I modulus 2. Oke. If jika A sama dengan 1, maka semua print iya, di sini kita ngeprint I saja ya. Oh, I plus koma ya, kan dipisahkan dengan koma di sini. Dan sebelum itu di sini saya berikan ini. Nah, di sini saya lainnya buang, nanti ganjil. Keluar dari for, kita ngerin lagi for, kita int lagi ya, int. Oh, tidak usah for ya. Sorry, agak bingung. Int I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 20. Nah, I plus. Ini A dengan I modulus 2. If A tidak sama dengan, itu kan begini, tidak sama dengan 1, maka ini ya. Di sini saya kasih sama dengan dan yang saya buang next. Coba saya jalankan dulu. Oke, sebenarnya sudah benar ya, namun genapnya masih satu garis. Ini backslash n agar ada efek enter ya ke bawah, spasi ke bawah. Run lagi dan oke, sama ya dengan yang di atas, dengan yang do, ini yang for. Jadi kenapa kok bisa gini hasilnya, saya jelaskan cara jalannya ya, cara jalannya programnya kok bisa begini.
Integer awalnya A, oke. Integer A, semakin ganjil, jadi untuk menemukan ini ganjil. For untuk int is integer i sama dengan 1, jika i kurang dari 10 maka i plus. Maka sama ya ini ya. Apakah modulus i sekarang kan 1, apakah 1 sama dengan 1? Iya, maka dia masuk ke sini ya, dia akan memberikan 1, masuk ke sini lagi terus sampai dia tuh ngepas 20 ya atau lebih, sehingga tidak anu lagi, dan dia lanjut ke for yang kedua di sini. Oh, lanjut ke sini ya, kalau dari for ini dan masuk ke sini ke baris setelah for ya, setelah kurawal for dia akan menunjukkan sistem open genap dan ini ya. Saya menggunakan SN agar ada efek enter, karena kalau tidak dia akan sebaris di sini. Oke, dan dia for lagi. Nah, dan di sini bedanya cuma di if doang ya. Kalau di atas jika A-nya itu hasil modulusnya sama dengan 1, dia itu ganjil. Nah, kalau di sini jika tidak sama dengan 1, maka dia itu masuk ke genap. Itu doang sih cara jalannya alur program. Dan itu ya pekerjaan modul yang kelima dari saya. Ini sudah tidak ada lagi gambar selanjutnya. Jadi itu dulu penjelasan tentang looping atau perulangan dari saya, Muhammad Abdul. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak kudet tentang update dari channel saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.